Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, nah sebelumnya perkenalkan nama saya Malika Sinabila Mindia. Saya mahasiswa keperawatan dari Kemenkes Poltekkes Padang Ibu. Sebelumnya ini benar dengan Ibu ini Ibu. Ibu. Nah saya menghubungi Ibu kemarin karena saya mau mengkaji terkait keluarga Ibu hari ini ya Ibu. Nah untuk waktunya sendiri kira-kira 15-20 menit, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Oke, bersedia Ibu. Nah sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, apa sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Malika kuliah di Kemenkes tahun berapa? Tahun kedua Ibu, semester 4. Lagi Ibu atau langsung saja kita masuk ke kajian? Oke. Nah sebelumnya di rumah ini Ibu tinggal berapa orang ya Ibu? 5 orang. 5 orang itu apakah semuanya keluarga inti atau ada keluarga lain? Keluarga inti. Artinya siapa aja itu Ibu yang itu? Ayah, ibu dengan 3 orang. Ibu, suami dan 3 orang anak Ibu ya Ibu. Oke Ibu. Nah untuk nama suami Ibu sendiri siapa ya Ibu? Adnan. Sebelumnya saya izin ya Ibu sambil mencatat. Oke, Bapak Adnan ya Ibu. Untuk umur Bapak sendiri berapa Ibu? 59. 59. Untuk alamat sendiri ini tepatnya di mana? Di Jalan Haji Agus Salim Jalan Baru, Kecamatan Tengah, Pariaman, Sumatera Barat. Oke, lengkap sekali ya Ibu. Kita di artinya ini di Pariaman Ibu. Kalau boleh Ibu, boleh saya minta nomor telepon Bapak Ibu? Boleh sebutkan Ibu? 081381702579. Untuk pekerjaan Bapak sendiri itu sekarang kerja Bapak apa Ibu? Bapak sudah setahun pensiun dari pegawai negeri sipil. Baru setahun pensiun dari PNS ya Ibu. Oke. Nah untuk pendidikan terakhir Bapak itu Terakhir Bapak sarjana S1. Selanjutnya untuk Ibu sendiri, Ibu dengan Ibu ini tadi ya Ibu. Nah untuk umur Ibu sendiri Ibu? Umur 54, jalan 55 bulan April. Oke. Nah untuk tanggal lahir Ibu? Tanggal lahir 15 April 70, Bapak 21 April 66. Oke. Nah untuk pendidikan terakhir Ibu? Untuk pekerjaan saat ini Ibu bekerja sebagai apa Ibu? Ibu rumah tangga. Nah hubungan Ibu di keluarga ini sebagai istri ya Ibu. Oke, nah tadi Ibu bilang bahwa Ibu punya 3 anak ya Ibu. Untuk anak pertama Ibu namanya siapa Ibu? Namanya Sarif Maulana Asram, kelahiran tahun 97. 97 Ibu. Oke. Untuk pendidikan anak pertama sendiri saat ini pendidikan terakhirnya apa Ibu? Sarjana. Oke. Untuk pekerjaan saat ini Bu? Honorer di SMP 1 Lubuk Alun. Oke, artinya guru ya Ibu. Guru. Nah hubungannya dengan keluarga ini anak kandung ya Ibu. Kandung anak pertama. Anak pertama. Oke. Untuk anak kedua Ibu sendiri namanya siapa Ibu? Namanya Raisya Habiban. Oke, Raisya ya Ibu. Itu perempuan atau Ibu? Perempuan. Untuk tanggal lahir anak kedua sendiri? Kelahiran 30 Januari 2000. Untuk pendidikan terakhir anak kedua Ibu S1 juga ya. Maksudnya udah 2 nah Ibu ya. Untuk pekerjaan sendiri anak kedua Ibu? PNS Bu. Oke. Nah hubungan anak kandungnya Ibu. Oke, untuk perempuan. Perempuan. Nah untuk anak ketiga Ibu namanya siapa Ibu? Malika Sina Abdul Salim. Oke. Ini anak kesayangan ya Ibu? Oh iya. Untuk jenis kelamin anak ketiga Ibu? Perempuan. Oke, untuk tanggal lahir sendiri anak ketiga Ibu? 24 Maret 2005. Oke, 24 Maret 2005. Pendidikan saat ini Ibu masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa Ibu. Di mana tuh Ibu? Di Kemenkes. Oh, di Keperawatan Kemenkes Padang. Iya. Steba. Oke. Nah, hubungan sendiri itu anak kandung. Anak kandung. Di sini selanjutnya saya akan membuat genogram keluarga Ibu ya Bu. Genogram itu bukan silsilah keluarga Ibu selama 3 bulan. Nah di sini saya akan menanya terkait saudara Ibu dulu, saudara kami Ibu. Ibu berapa bersaudara Ibu? 7 bersaudara. Tapi 7
keenam. Kenapa Ibu dia- kembar. Oh, ibu kembar, ibu sendiri kembar. Kembaran ibu itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oh, ibu. Oh. Oke, ibu kembarnya nggak identik ya, ibu. Oke, ibu. Nah, untuk saudara pertama ibu itu namanya siapa, ibu? Mas Wanur. Mas Walmer. Oke, Bapak Mas Walmer, ibu. Untuk selanjutnya, saudara ibu bisa ibu sebutkan untuk satu namanya? Pak Mas Wanur. Yang kedua Mas Firman Nur. Bapak Mas Wanur kelahiran 97. 67. 67. Mas 97 Firman, kemudaan ya, iya. ibu. Mas Firman Nur kelahiran 68. Ibu yang kembar ibu namanya Mas Rinfi Nur. Ibu anak ketiga, Kelahiran ibu. 70. Ibu habis tulis Farminor kelahiran 70. Di bawah ibu kerja di Kemenkes di Dinas Kesehatan Provinsi. Namanya Miss Maininor, kelahiran 72. Di bawah Miss Maininor ada ibu kerja di Rumah Sakit Amang Mutar Tinggi, kelahiran tahun 74, perempuan. Yang bungsu kelahiran 5 Juli 76. Oke, ibu. Banyak ibu. 7 yang Miss Fatriano 74, yang istri Azomonil 76. Bertujuh. 4 ya 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tapi yang dilahirkan 6 ya, ibu. ya. Untuk saudara ibu sendiri itu ada keluhan terkait kesehatan ibu, atau ada penyakit atau gimana, ibu? Bukannya tanya ke bapak dulu karena ibu kan jarangan. Ibu itu semua tinggal di Padang, jadi kalau untuk keluhan ya, atau ada penyakit bawaan nggak, ibu? Sebelumnya orang tua ibu apa masih hidup? Orang tua dua. Satu ibu sudah meninggal, bapak masih. Bapak ibu masih hidup. 40, Pak ibu umurnya 86 tahun. Ada keluhan-keluhan penyakit atau ada penyakit bawaan? Karena 80 tahun keluhannya cuman karena tuas, jalan agak susah. Oh ya, penyakit orang tua lah ya, iya. ibu. Tapi kalau penyakit jantung, paru-paru. Kalau untuk ibu-ibu sendiri tadi sudah. Ibu-ibu penyakit jantung selama 6 tahun pakai alat pacu jantung, alat pompa jantung. Jadi darahnya kurang memompa sampai ke ujung jari, dipacu dengan alat pacu jantung. Itu selama 6 tahun. Kondisinya sudah meninggal. Untuk saudara ibu apakah ada yang Ya, yang di bawah, yang kembaran ibu sakit jantung, yang di bawah, yang nomor 2 bungsu sakit jantung. Adik bapak Mas Rinfi sama ibu Miss Patria Iya. ya, bu, juga mengalami penyakit. Untuk ibu sendiri tidak ada, bu? Tidak ada penyakit jantung, cuman pernah diagnosa asam urat pernah tinggi. Habis itu keluhan kalau jalan nih kaki ini, kalau pas sakit makan pandang itu sakit kaki, jalan agak susah. Tapi kalau enggak kaki enggak sakit, cuman kaki ini kayaknya udah permanen jadinya ada terseret. Karena pernah asam urat itu ya, bu. Oke, Bu. Selanjutnya untuk silsilah keluarga suami ibu, untuk silsilah keluarga bapak berapa bersaudara, ibu? Bapak 5 bersaudara. 5 bersaudara. Siapa saja saudara bapak, ibu? Oh, di saudaranya satu laki-laki, satu perempuan. Yang bapaknya anak nomor 2, anak pertama namanya Emi. Ini bapak, habis itu adiknya namanya Yanti, Vera, Ben. Oke, untuk orang tua dari bapak sendiri, ibu apa? Sudah meninggal dua. Sebelum meninggal apakah ada penyakit, ibu? Bapaknya asam urat. Oh, bapak dari suami ibu juga mengalami asam urat, ibu. Nah, untuk saudaranya sama osteoporosis. Oh, pernah osteoporosis, ibu? Bapaknya. Oh, bapaknya. Oke, untuk saudara bapak sendiri apakah ada penyakit, ibu? Bapak yang maksudnya? Saudara bapak, saudara suami ibu.
Yang berlima tadi Oh, apa? ada stroke, 2 orang stroke. 2 orang Stroke ringan tapi. Oh, stroke ringan. Siapa saja itu, Bu? Ini si Anti sama si Vera, stroke ringan. Oh, itu stroke-nya emang dari bawah Mendadak, mendadak. mendadak. Oh, mendadak. Ada stroke ringan. Oke. Oke, Ibu. Di sini saya sudah menggambar sejarah keluarga Ibu. Apakah benar seperti ini, Bu? Jadi Ibu di rumah tinggal berlima ya Ibu. Ini saya garis berlima, ada Ibu satu rumah. Jadi cuma Ibu, Bapak, dan 3 orang anak ya Bu. Sudah sesuai ya Bu? Oke, selanjutnya tadi Ibu tinggal cuma dengan keluarga inti, artinya tipe keluarga Ibu ini tipe keluarga inti tanpa ada saudara atau orang tua Ibu yang tinggal serumah kan Ibu? Oke, selanjutnya untuk suku Ibu sendiri, Ibu di sini masih memang asli orang Minang atau gimana Asli Ibu? Minang. Asli Minang. Kalau untuk Indonesia suku Minang, kalau untuk daerah Minang sendiri suku Uci. Uci ya Ibu. Untuk Bapak sendiri gimana Kak? Asli Minang. Suku Koto. Artinya untuk anak-anak mengikut suku Ibu sendiri ya Bu. Uci. Oke Ibu. Nah, untuk berkomunikasi dengan keluarga biasanya Ibu menggunakan bahasa apa Ibu? Bahasa tergantung, kan karena anak-anak sudah pendidikannya sudah agak tinggi, kadang-kadang bahasa Inggris tidak terlalu lama, tidak bahasa Indonesia. Tapi umum secara garis besar bahasa Minang. Bahasa Minang ya Bu. Oke. Nah, untuk tadi Ibu bilang Ibu suku Minang ya Bu. Untuk apa ada pengaruh suku itu terhadap kesehatan Ibu? Misalnya kayak karena ada aturan suku yang mempengaruhi kesehatan Ibu, enggak ya Bu? Artinya sejauh ini aman saja ya Bu. Oke, selanjutnya untuk agama sendiri, Ibu agamanya apa Kami Bu? semua agama Islam. Agama Islam, nggak ada yang berbeda dalam 5 orang keluarga inti ya Bu. Nah, untuk pelaksanaan ibadah biasanya Ibu gimana Ibu? Ibadah rutin sesuai syariat agama yang kami anut. Artinya sholat, ngaji gitu ya Bu. Oke. Puasa. Ada nggak sih Bu dari penganutan agama ini mempengaruhi ke kesehatan Ibu Bu? Nggak ada. Oke, artinya aman-aman saja. Oke, nah untuk hubungan dengan orang sekitar sendiri, dengan tetangga Ibu, apakah berhubungan baik atau gimana Baik Ibu? dan sangat baik, karena kami tinggal di lingkungan yang semuanya pendatang, jadi kami merasa satu sama lain saling rasa kekeluargaan sangat tinggi. Oh, Ibu pendatang di sini. Iya. Artinya Ibu aslinya orang mana Bu? Sebenarnya saya tinggal di Padang. Oh, Jadi kami semua pendatang di sini, ada yang dari Bukit Tinggi, ada dari Payakumbuh, ada yang dari Jambi. tapi di sini aman ya Bu, lingkungannya sangat baik ya Bu. Oke, untuk komunikasi dengan orang sekitar, apakah juga menggunakan bahasa Minang atau Bahasa gimana Minang. Bu? Bahasa Terus Minang. kadang-kadang kan ada tetangga yang punya kos-kosan, misalnya dari jauh, enggak di luar Minang bahasa Indonesia, kami bahasa Indonesia. Tapi umumnya keseluruhan bahasa Minang. Oke, keseluruhan berbahasa Minang ya Bu. Nah, untuk keluarga sendiri Bu, misalnya ada waktu luang kayak liburan gitu Ibu, biasanya Ibu menghabiskan waktu dengan keluarga gimana Ibu? Untuk ngisi waktu luang liburan. Ya. Kadang-kadang permintaan anak mau pergi libur, oh enggak, di rumah aja menghabiskan waktu, bikin makanan, Oh, itu hubungan baik enggak sekali ya Bu. cerita-cerita. Oke Ibu. Nah, untuk selanjutnya untuk pendapatan sendiri itu dari siapa saja Ibu? Pendapatan pertama dari pensiunan suami, terus anak sekarang sudah bekerja, ada yang membantu sedikit-sedikit. Nah, untuk alokasi pendapatan sendiri itu untuk kebutuhan sehari-hari biasanya Bu atau gimana? Untuk kebutuhan sehari-hari. Oke. Dan untuk kebutuhan anak yang masih mahasiswa juga ya Bu. Ya, untuk selanjutnya ya Bu, untuk riwayat keluarga inti sendiri, apakah saat ini Bapak ada mengalami keluhan kesehatan Ibu? Oh, sudah 5 tahun terakhir Bapak mengalami asam urat yang sudah akut begitu kan, dengan setiap sendinya ada benjol-benjol. Dulu pernah dirawat di rumah sakit Amang Blitar, kata dokternya asam urat itu sudah permanen, maksudnya benjol-benjolan itu tidak bisa hilang. Dulu pernah disedot, akhirnya timbul benjol. Oh, artinya udah pernah dirawat Ya, karena asam urat. nanti bisa di ini
Nanti bisa di videokan video-video. Oke Ibu. Nah untuk penyakitnya sendiri ini apakah mempengaruhi aktivitas sehari-hari Oh, Bapak sangat Ibu? berpengaruh. Contohnya Kalau gimana Ibu? kalau Bapak lagi sakit, misalnya jalan tuh dibantu dengan tongkat. Kalau nggak pakai tongkat, oh enggak, susah berdiri bantu, nggak diangkat. Oke. Tapi memang kalau asam uratnya ini Bagi kamu, memang susah Susah. melakukan aktivitasnya Bu. iya. Untuk asam uratnya ini apakah memang selalu atau cuma beberapa saat Bu? Kalau tergantung, kalau kadang-kadang cuaca mempengaruhi juga. Oh. Cuaca kadang dingin, Makanan biasanya kamu, ya. asam urat. Tapi umumnya makanan. Makanan. Nah untuk Bapak sendiri itu ada nggak Ibu larang-larang misalnya makan? Ada, cuman kadang-kadang pengen ya, dimakan juga. Tapi setelah itu tuh pasti asam uratnya kambuh. Berarti pengaruh makanan dan cuaca sendiri ya Bu. Kalau ada dingin-dingin, Hmm. asam urat kamu. Oke Bu. Tapi kalau dikatakan asam urat, kata dokter ada juga anu sendi itu, tulang sendi, ada istilahnya. Ada tulangnya apa nih? Pokoknya apa tulang rapuhnya. Osteoporosis kalau ya Bu. Oh, osteoporosis. Ada gitu. Tapi yang paling mempengaruhi kehidupan seperti asam uratnya Bu. Iya. Oke, asam urat Asam. tadi Bu. Untuk keluhan lain terkait kesehatan apa kira-kira Bu, ada lagi Bu keluhan Bapak Bu? Ya. Tidak ada. Kalau Ibu tadi bilang juga asam urat ya Bu. Apakah asam urat Ibu ini seperti Bapak juga atau gimana mempengaruhi? Kalau Bapak sudah ada benjol-benjolan di sendi-sendi, di apa nih, di Kalau Ibu nggak ada. kalau enggak. Tapi kalau pas sakit di periksa dokter pasti asam urat tinggi. Gitu ya Bu. Nah itu tuh asam urat Ibu apakah sering kambuh akhir-akhir ini? Tergantung makanan. Oh, udah makan kacang-kacangan, hijauan yang dilarang-larang itu, Biasanya pasti kambuh. biasanya kamu. Kadang-kadang anak diberikan, tidak dimakan, kita makan. Kambuh Akhirnya asam kan. urat. Oh, Istilahnya pada rasa di luar. Biar Bisa rasa makan. di dalam. Bu. Oke Ibu. Nah selanjutnya untuk riwayat kesehatan anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu ada yang mengalami penyakit atau keluhan atau gimana Ibu? Sekarang belum. Ketiga-tiganya masih sehat. Sehat. Oke Ibu. Nah untuk riwayat keluarga Ibu tadi orang tua Ibu yang perempuan itu mengalami penyakit jantung, Ibu. Terus Pernah mengalami penyakit jantung. Kemudian orang tua dari suami Ibu yang bapaknya itu mengalami osteoporosis dan asam urat Ibu. Ya, benar ya Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita bicara tentang rumah ya Ibu. Nah ini rumah Ibu ini rumah pribadi atau rumah kontrak atau gimana Ibu? Oh, Rumah pribadi. Oke, rumah pribadi ya Ibu. Nah untuk di rumah ini kira-kira ada berapa kamar ya Ibu? 3 kamar. Oke. Nah untuk ukuran rumah Ibu ini sendiri isinya kira-kira 150. Oh, 11 kali 14,5, 150. Oke, Isi. lumayan besar ya Bu. Cukup lah untuk Untuk keluarga 3, Ibu. untuk ayah ibu dengan 3 anak. Cukup. Oke. Nah untuk pencahayaan sendiri rumah ini apakah bagus sinar mataharinya Bu? Kami ruang tamu, ruang tengah ada jendelanya, Ada jendela. ada ventilasinya, bagus ya, Bu? jadi cukup terang. Oke, apakah jendelanya sering dibuka Ibu atau gimana? Iya, pintu. Iya, untuk Iya. mengalir udara ya Bu. Oke. Nah untuk di Tapi- depan tadi saya lihat ada sedikit halaman ya Ibu. Itu biasanya dimanfaatkan untuk apa Ibu? Untuk taman-taman bunga, untuk pencuci-cuci mata, sama bumbu dapur, kunyit, jahe, ada juga buah anggur, Ada buah. cabai. Oke. Berarti Terus pemanfaatan. obat keluarga. Artinya ada obat keluarga Iya. ya Bu. Apa tuh Bu? Contohnya daun jira, obat gatal-gatalnya, daun apa nih,
Kalau lupa pula ibu, cuma untuk gatal-gatal. Itu siapa yang biasanya gatal-gatal Bu? Kadang-kadang tetangga bapak, kadang-kadang kita nggak sengaja kan butuh air misalnya Oh, iya. dioles Itu biasanya dia bisa pakai ya. daun tuh bisa. Oke. Nah untuk pembuangan sampah sendiri Bu gimana Bu? Sampah kan buang, ada tong sampah di depan di bukan sama PRT dibuang, nanti diangkat tiap hari sama tukang sampah. Oh, diangkat ya hari. Artinya tidak ada sampah yang menumpuk di sekitar rumah ya Ibu. Nah untuk pembuangan, iya, untuk sumber pencemaran di rumah ini apakah ada dekat pabrik atau gimana? Bu? Tidak. Nggak ada pencemaran, lingkungan bersih ya Bu, banyak tanaman dan oke. Nah untuk selanjutnya biasanya Ibu kalau misalnya ada masalah terkait kesehatan di keluarga Ibu, biasanya itu penyelesaiannya bagaimana Ibu? Kalau masih bisa ditahan dengan obat-obat tradisional, terus obat-obat di warung-warung masih aman. Tapi kalau udah agak parah biasa ke dokter keluarga. Dokter keluarga itu klinik atau puskesmas atau Dokter keluarga klinik. klinik Ibu. Untuk jaraknya sendiri apakah bisa dijangkau dari rumah Ibu? Lebih kurang 1 kilo. Oh, artinya biasanya Ibu ke sana menggunakan kendaraan. Yang motor tidak. Oke. Oke Ibu. Nah biasanya itu tuh siapa yang memutuskan untuk kita bawalah ke klinik Ibu. ini Ibu. Oke. Tapi setelah minum obat-obat, tanaman obat misalnya kan, nggak sembuh-sembuh baru akhirnya ayo itu ke klinik ya Bu. Oke Ibu, sepertinya pengkajian kita sudah selesai ya Bu. Nah untuk kesimpulannya tadi Ibu ada 5 orang di dalam rumah ini ya Bu. Untuk Ibu sendiri itu ada keluhan penyakit baru-baru ini asam urat sama seperti Bapak. Nah untuk riwayat keluarga Ibu dari Ibu sendiri itu pernah mengalami penyakit jantung dan 2 saudara Ibu juga mengalami penyakit jantung. Kemudian dari Bapak sendiri, ayah Bapak itu mengalami osteoporosis sama asam urat juga ya Bu. Terus ada 2 saudara Bapak juga terkena seperti ini. Oke Ibu, mungkin itu hasil pengkajian kita hari ini Bu. Mungkin saya akan berkunjung lagi di kunjungan berikutnya Bu. Nah sebelum mengakhiri pengkajian ini, ada yang mau Ibu tanya Bu? Sudah cukup ya Bu. Oke Ibu, terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu. Belajar kuliahnya, kuliah yang pintar yang rajin. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Saya pamit ya Ibu. Iya.